Jadi yang paling shock awalnya, yang paling wow itu pertama kali waktu wawancara menteri. Soalnya saya nggak pernah nyangka kalau bisa wawancara menteri. Menteri itu kan untuk saya ya, nggak tahu untuk orang-orang lain, itu udah tinggi jabatannya. Jadi wow, kok bisa gitu. Apakah ini terdiri dari mahasiswa? Hampir seluruh media waktu itu, tapi terbukti sedikit lengah saja. Kasus ini sudah ngelantur tak jelas. Mereka orang hebat dan berani. Jurnalis yang selalu muncul di televisi. Tokoh jurnalis mana yang teman kenal? Jadi jurnalis atau wartawan atau reporter adalah kesempatan yang tidak ada di pikiranku sebelumnya. Apalagi di umurku yang masih kecil. Aku harus berani berhadapan dan berbicara di depan orang yang tak kenal. Tentu itu situasi yang membuat kita merasa malu dan tidak percaya diri, bukan? Nah, pekerjaan seorang jurnalis menurutku sangat penting untuk kita. Karena dari jurnalislah kita tahu banyak kejadian dan informasi yang sedang terjadi. Aku awalnya sih cuma coba-coba. Tapi setelah dijalani, kok aku jadi senang melakukan pekerjaan seperti jurnalis nih teman. Awalnya itu ya, cuma coba ikut audisi reporter junior atau anak-anak di salah satu media televisi ternama di Indonesia. Dari pengalaman audisi itu, sedikit demi sedikit aku tahu dunia jurnalisme seperti apa. Halo teman-teman semuanya, saya Obama. Dan saya Arwan. Kami dari Metro TV Junior. Sekarang kalian berada di depan Kementerian Luar Negeri. Disinilah kebijakan-kebijakan mengenai hubungan Indonesia dengan negara-negara lain dibuat. Yuk, kita langsung masuk aja. Oh iya, kita berkenalan dulu ya. Aku Obama Putra Laris Naibaho. Eits, jangan salah ya. Aku tidak ada hubungan dengan mantan Presiden Amerika Serikat Obama ya. Hehe. Semua profesi pasti perlu keberanian, termasuk jurnalis. Nah, saat harus mewawancarai narasumber, keberanian kita diuji untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kita. Untuk sekarang saya pengen wawancara sama Pak Jokowi. Kalau ada kesempatannya, ya semoga lah, amin, bisa ketemu. Keberanian saja tidak cukup teman. Keberanian itu muncul saat aku menguasai topik pembicaraan dengan lawan bicaraku. Makanya, keberanian Obama dapat diuji saat aku berhadapan dengan orang hebat sekalipun. Siapa dia? Lihat saja nanti. Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Apa teman-teman sering melihat berita di televisi? Di balik berita yang kita tonton, ada reporter yang bertugas bertanya alias mewawancarai si narasumber teman. Sebutan lain untuk reporter bisa jurnalis atau wartawan teman. Nah, kalau narasumber, orang yang sering ditanya-tanya dan harus menjawab informasi yang harus kita tahu. Dari dulu juga udah sering pakai sih. Makanya udah. Kalau aku seorang reporter junior atau jurnalis cilik gitu teman. Sebelum pandemi, aku berkesempatan datang langsung untuk mewawancarai narasumber, tapi sejak pandemi hanya wawancara jarak jauh saja. Belajar jadi reporter bisa membuat kita lebih percaya diri. Cara berbicara dan menulis jadi lebih baik, mendapat pengetahuan yang lebih luas, dan menjadi orang pertama yang tahu informasi.
awalnya banget itu jadi teman bapak saya ngasih pengumuman tentang ada kompetisi untuk mewawancarai Menteri Kesehatan pada waktu itu. Sekarang udah ganti. Terus harus bikin karya tulis dulu. Setelah bikin karya tulis, nanti yang paling bagus, yang bagus-bagus 30 terpilih dari 1000 orang kira-kira ya. Itu nanti akan diambil dan dikasih pelatihan jurnalistik, dan nanti pertama latihan-latihan dulu, setelah itu langsung mewawancarain. Have you ever flown before? No, I haven't. Di usia 3 tahun, aku memang sudah suka membaca, baca berita, dan baca buku-buku. Bapak yang mengajarkanku untuk suka membaca, karena buku akan mencintai kita juga nantinya, dan pastinya sebagai jendela dunia. Setelah selesai membaca buku atau tulisan-tulisan, biasanya akan kutulis ulang dan kuceritakan kembali bersama bapak atau keluarga di rumah. Menceritakan kembali tentu saja dengan gaya jurnalis. Ada sesi tanya jawab gitu teman. Di rumah aku juga bisa menjadi wartawan, bertanya banyak hal apa saja. Apalagi bisa berkumpul dengan keluarga sambil berdiskusi, sangat menyenangkan buatku. Ya, anak ini sudah dari umur setahun saya ajak berdiskusi dalam hal apa saja. Saya tidak proud dia menjadi seorang anak kecil, tapi ya wawasannya memang cukup luas karena ya di rumah saya sebagai orang tua saya nggak tahu mengapa juga, bahkan saya tidak pernah mengatakan bahwa dia itu anak-anak. Memang sih buku dan berita yang aku baca cukup berat untuk anak seumurku teman. Tapi aku suka. Mungkin karena bapak juga pernah menulis buku dan suka membaca. Aku jadi juga suka membaca. Bapak pernah cerita, sewaktu kecil bapak tidak pernah bercita-cita menjadi pengarang atau penulis. Saat dewasa, bapak malah mengambil pendidikan jurnalis di sekolah tinggi wartawan. Nah, saat itulah membuat bapak ingin sekali mengetahui proses liputan sebuah peristiwa sampai ada di media massa dan menjadi berita. Kalau caraku mendapatkan informasi biasanya dengan membaca dan mencarinya di internet saja teman. Kecanggihan teknologi harus kita gunakan, makanya lewat internet saja sudah cukup. Intinya, bekal seorang jurnalis, wawasan yang luas karena disitulah muncul keberanian untuk bertanya. Aku hampir lupa. Kalau menjadi reporter, itu ada pertanyaan-pertanyaan penting harus kita tahu, yaitu 5W plus 1H. Sama seperti belajar bahasa Indonesia, teman. 5W plus 1H itu ada what, who, where, when, why, dan how. Kalau bahasa Indonesianya itu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Seorang jurnalis wajib harus tahu 5W plus 1H. Jadi dari setiap apapun yang mau kita lakukan, kalau misalnya mau melakukan sesuatu harus mulai dari paling basic. Kalau basicnya udah bisa, baru nanti advancing, naik terus. Halo anak-anak mama. Halo. Masih lanjut nih main gamenya. Just started. Awal perjalanan pasti tidak selalu mudah dan hasilnya bagus teman. Menjadi jurnalis tidak bisa instan alias cepat. Jangan salah sangka, cuma bertanya gampang, padahal kita juga perlu latihan dan latihan. Paling awal itu dikasih tahu dulu apa itu wartawan, apa itu jurnalistik, apa yang diperlukan untuk mewawancarai orang, apa yang diperlukan untuk membuat pertanyaan yang bagus. Dan misalnya kalau lagi depan kamera, itu bagaimana cara menjawab atau mewawancarai dengan benar, sopan, dan bagus.
Jurnalis harus berani mengutarakan pertanyaan dan pendapatnya. Makanya cara berbicara juga harus diperhatikan dengan jelas agar orang-orang tahu apa yang sedang kita bicarakan. Apalagi seorang jurnalis tidak boleh menggunakan kata-kata yang kurang baik. Makanya kita harus membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Langkah awal untuk keberanianku menjadi jurnalis, aku harus punya niat dan minat dulu dengan dunia jurnalis. Nah, yang menjadikan kita jurnalis yang baik adalah proses dan pengalaman kita. Dia gak tertarik lagi hal yang remeh-temeh, ya kan? Dia sudah belajar filsafat, belajar politik dan segala macam yang kadang-kadang saya terheran-heran, tergagap-gagap untuk mengikutinya. Nah, karena itu saya tidak pernah batasi dia untuk membuka apapun kecuali hal yang bertentangan dengan norma. Menjadi jurnalis itu ada enak dan tidaknya, teman. Kalau enaknya sih, waktu pengalamanku jadi reporter junior, aku bisa bertemu dengan orang-orang hebat dengan mudah. Tapi yang tidak enaknya, kita harus punya pemikiran luar biasa alias kritis, melihat segala sesuatu dari banyak sudut pandang. Makanya kita perlu banyak membaca untuk mengisi pengetahuan kita. Oh iya, aku juga punya misi pribadi dalam bentuk storytelling di YouTube, teman. Isinya berupa opini atau pendapatku mengenai berita-berita yang terjadi. Aku sempat membahas tentang vaksin juga loh. Kegiatan seperti ini melatihku untuk bisa berani dan tidak grogi menjelaskan sesuatu. Nah, kalau reporter, saya hampir semua reporter asal reporternya berkompeten dan juga pertanyaannya tajam. Saya suka. Aku tidak memiliki idola tertentu, teman. Karena buatku untuk menjadi yang terbaik seperti orang lain, selalu ada usaha yang keras. Pada sosok tertentu, aku hanya kagum karena mereka berani dan pintar saat berhadapan dengan orang lain. Awalnya sih saya nggak ada rencana pengen jadi reporter. Cuma ya itu tiba-tiba ada nih niat. Soalnya dulu saya juga pernah les jadi presenter ya, bukan reporter, beda presenter, beda reporter. Ada perbedaan, ada persamaan. Yang pasti memberi berita kepada pemirsa, dan karena saya udah les, udah ada persiapan juga, udah ada bekal dari lama, saya coba-coba deh. Ikutan mana tahu bisa wawancara sama menteri gitu. Waktu aku ikut lomba jurnalis atau reporter cilik, aku menjadi juara 1. Nah, di sini aku dan teman-teman lainnya diberi pengetahuan tentang impian dan gambaran profesi. Oh iya, menjadi jurnalis juga melatih kita untuk jujur loh. Karena kita harus menyampaikan informasi dan berita yang benar. Tidak boleh berita bohong alias hoax, karena bisa merugikan banyak orang. Jadi yang paling shock awalnya, yang paling wow itu yang pasti pertama kali waktu wawancara menteri. Soalnya saya nggak pernah nyangka kalau bisa wawancara menteri. Menteri itu kan untuk saya ya, nggak tahu untuk orang-orang lain, itu udah tinggi jabatannya. Jadi wow, kok bisa gitu. Tips yang aku dapat agar tidak malu bertanya saat menjadi reporter cilik adalah membuat pertanyaan yang tidak menghina atau menyakiti orang lain. Jadi di setiap saya mau wawancara sama orangnya, itu saya pasti selalu grogi. Saya udah bagus belum ya? Aduh, saya udah lancar belum ya ngomongnya nanti? Waduh, orangnya baik apa enggak ya? Tapi semuanya baik-baik orangnya. Cuma saya aja yang overthinking. Meskipun aku suka untuk berbicara, namun tetap saja aku masih punya rasa grogi, teman. Itu pertama ya pasti berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua itu positive thinking aja. Paling orangnya baik. Tapi kan ini kan cuma wawancara dan katanya cuma bincang-bincang santai dan wawancara. Jadi katanya suruh anggap orang itu sebagai teman. Lebih tepatnya sih kayak seperti orang tua kita, soalnya kalau sebagai teman ya gimana ya, harus sopan gitu ke orang tua ya. Jadi itu caranya, jadi anggap sebagai orang tua sendiri gitu. Aku
memang belum sejago reporter atau jurnalis lain di televisi saat berhadapan dengan narasumber, tapi aku yakin dengan mengasah kemampuanku, keberanianku akan muncul dengan sendirinya. Jadi sebelum misalnya mewawancarai orang, kita pertama harus buat pertanyaannya dulu biar nanti pas nanya udah tahu kira-kira apa topiknya dan apa yang mau ditanyakan. Kedua, kita harus siap mental dan fisik. Kalau mental kita jangan panik, jangan takut. Kalau fisik kita harus makan yang sehat, sayuran, buah-buahan, vitamin, nah gitu biar nanti pas wawancaranya kita kondisi fit. Jadi pas wawancara itu semangat, jangan loyo-loyo, kan? Dunia jurnalis atau wartawan dalam pekerjaan akan sangat menyenangkan, teman. Agak panik sih awalnya, tapi ya beradaptasi. Abis itu udah deh santai aja. Kalau mau ketemu menteri nggak perlu panik, nggak perlu mikir-mikir banyak. Yang penting tahu pertanyaannya, lancar pas ngomong dan tidak takut. Seingat saya pertama itu Menteri Pedesaan, Menteri Desa Pak Eko, terus ada Menteri Luar Negeri Bu Retno, ada Menteri Kesehatan Bu Nila Muluk, terus juga saya ada wawancara dengan Ketua BPIP, saya wawancara juga Wakil Ketua MPR RI Bu Reri, terus saya juga ada wawancara bersama Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno, dan sebenarnya ada cuma ya saya kurang ingat. Jujur nih teman, aku deg-degan loh dan masih gak menyangka bisa mewawancarai ibu bapak menteri. Benar-benar pengalaman yang paling berkesan selama aku menjadi reporter cilik. Waktu wawancara sama Bu Reri sama Bu Menlu, soalnya Bu Menlu orangnya baik dan memang itu waktu itu setelah jeda agak lama karena pandemi tiba-tiba dipanggil lagi, ya saya kaget dan itu yang paling memorable sih, soalnya memang nanyanya itu lega karena satu memang pakai bahasa Inggris dan orangnya juga baik orangnya. Terus kalau Bu Reri juga baik banget orangnya. Tidak hanya itu saja sih, ada beberapa menteri lagi yang sangat berkesan dan menambah pengetahuanku loh teman. Kalau diberi kesempatan lagi, aku akan mewawancarai menteri-menteri yang lain deh. Hehehe. Pernah tanya sama bapak saya, ternyata Bu Reri itu temannya. Jadi saya pas kasih tahu nama saya Obama Putra Laris Neibaho, kaget. Neibaho? Ditanya sama Bu Reri, kenal sama Laris Neibaho gak kamu? Iya, saya kenal. Saya anaknya, anak kandungnya. Wih, anaknya? Kirain cucunya kamu. Dunia jurnalis itu sempit teman, karena banyak bertemu orang dan biasanya orang yang diwawancara bisa jadi teman. Jadilah dunia wartawan katanya akan berputar di situ-situ saja, padahal tidak begitu teman. Nah, beberapa menteri yang sudah aku wawancara orang-orang yang hebat. Tapi satu harapan terbesarku yaitu bisa mewawancarai sosok nomor 1 di Indonesia, Bapak Presiden. Kabar baik bahwa hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Pertanyaan yang pengen saya tanyakan satu, sebenarnya yang kedua, cuma pertama mungkinnya itu perasaan Bapak sebagai Presiden, dan kedua itu saya pengen tanyakan apa pendapat Bapak tentang perlindungan anak, privasi anak, pokoknya yang mengandung anak-anak lah. Sekarang kan saya masih anak-anak, cuma nanti kalau saya sudah besar pas wawancaranya mungkin saya tanya yang lain. Di balik sosok yang hebat selalu ada pendamping yang hebat juga, benar kan teman? Selain mama dan bapak, ada Namboru, panggilan untuk seorang perempuan yang juga mendukung cita-citaku. Dalam bahasa Batak atau Medan, Namboru berarti bibi atau tante.
kakak dari bapakku. Namborullah yang membantu mengurusku jika mama dan bapak sedang ada pekerjaan. Nah, kalau di rumah, aku belajar melakukan sesuatu sendiri. Mama yang membiasakanku untuk bisa mandiri. Membantu mama juga menjadi kegemaranku. Apalagi, mama selalu membebaskan aku berkreasi, kreatif, dan pintar. Tidak hanya di sekolah, tapi di mana saja. Jadi, jika punya ilmu harus berbagi. Bukan untuk disimpan sendiri ya teman. Jadi kalau seperti kata mama, kalau misalnya saya lagi cari kerja atau ke masa depan itu saya udah ada bekal dari sekarang, dan saya misalnya pengen cari kerja, saya sudah bisa cari kerja sebagai reporter, pembuat berita, vlogger, konten kreator, karena saya sudah ada pelatihan dan ada pengalaman. Jadi pertama sudah ada bekal. Nah, tapi cita-cita saya sendiri bukan jadi reporter atau presenter, tapi saya cita-citanya pengen jadi teknisi pesawat atau teknisi lah, bikin mesin. Karena salah satu hobi saya merakit-rakit barang. Halo teman-teman, nama saya Obama Putra Laris Nebaho. Sekarang saya berada di Obama Songket dan Ulos. Ini adalah butik. Nah teman-teman, udah tahu tentang songket atau ulos belum? Nah pasti belum tahu kan? Yuk kita cari tahu ke dalam. Selamat siang Ibu. Siang. Nama saya Obama Putra Laris Nebaho. Hari ini teman-teman kita ada yang mau bertanya tentang songket dan ulos. Apakah Ibu bersedia? Pesan pertama, satu, jangan grogi karena kita semua ini sesama manusia. Istilahnya kita bukan beda derajat, soalnya kita ngomong sama manusia. Itu salah satu tips biar gak grogi. Kalau mau ngomong sopan-sopan aja, gak usah cepet-cepet, gak usah buru-buru, sopan-sopan aja, gak usah pakai kata kasar. Soalnya kalau kita udah ngomongnya sopan, nanti narasumbernya pasti juga ikutan sopan, baik. Berani adalah kuncinya. Apapun cita-cita yang kita pilih, kita harus berani berjuang, berani melewati rintangan, dan berani menjalani proses yang kadang tidak mudah, bukan? Obama kecil sekarang. Mungkin nama ini belum banyak yang mengenal, karena proses yang kulewati masih sepanjang umurku sekarang. Selalu ingat untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberi pertolongan dan juga tidak panik. Dan setelah itu biasanya langsung tenang, langsung enak gitu loh. Waktunya aku belajar percaya diri. Kalau gagal, ya coba lagi. Jangan mudah mengucapkan kata menyerah, tapi beranilah berkata, aku pasti bisa. Di tahun-tahun berikutnya, keberanian Obama bisa diuji. Punya kesempatan bertemu Bapak Presiden. Kira-kira pertanyaan apa yang akan kutanya? Tunggu saja nanti.